وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الموت راحة المؤمنين أما بعد. حضرات المحترمين para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan satu persatu karena memang tidak dikasih catatannya, Pak. Cuma dikasih catatannya almarhumah. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya pribadi. Kita doakan Bapak Ibu dan Saudara, tokoh-tokoh agama yang ada di kampung kita, para ustaz, guru-guru ngaji, semoga beliau-beliau ini senantiasa eksis dan istiqomah menjalankan risalah agama. Sehingga dengan adanya beliau-beliau ini yang memancarkan cahaya ilmu di kampung kita, insya Allah kampung ini akan senantiasa diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan insya Allah pula yang paling khusus bil khusus, ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita insya Allah diamalkan dengan sebaik-baiknya, agar kita ketika menempuh jalan di dunia ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, adalah untuk beribadah. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kita manusia yang diberikan akal, diberikan pikiran, jelas ini semua adalah nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ibadah? Makna ibadah ini adalah secara kata luas, Pak. Jadi secara kata-kata luas, Pak. Termasuk malam ini kita ibadah ini, Pak. Termasuk malam ini kita ibadah. Iya Pak Ustaz, ngeriung itu termasuk ibadah. Jelas ibadahnya. Di mana ibadahnya? Ada silaturahim, kemudian ada salam, ada lantunan Al-Quran Yasin, ada sedekah, dan insya Allah nanti kita pulang juga bakal dibawa tentengan. Tentengan apa pengarangnya? Besek apa nasi kotak ya? Besek apa nasi kotak? Besek ya. Tuh, saya mengingetin aja Pak Jeri. Yang ingetin, kalau yang MC itu biasanya 3 beseknya. Ih bener. Yang Yasin, yang silsilah teluk.
Sing tahlil 4, sing ngedoa 6, sing ceramah mah pemaning. Pokoknya penuh mobil ge. Kadang-kadang kita mah asal-asalan Pak. Beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Bapak Ibu dan Saudara? Untuk kembali ke pangkuan Allah melalui yang namanya sakaratul maut, melalui yang namanya kematian. Kematian inilah Bapak Ibu dan Saudara yang tidak bisa lagi ditolerir. Siapapun dia, kapanpun dia, kalau sudah saatnya mati, mati. Ini kadang-kadang memang di mana-mana yang paling resah ibu-ibu sih Pak. Bener. Makhluk keras yang paling kuat. Ibu-ibu, sen kanan belok kiri. PA ibu-ibu skip mah. Sen kanan belok kiri. Disalahin kagak mau. Tuh ibu-ibu di sini tuh. Saya mah tahu ibu-ibu di sini mah. Iya. Kenapa, Bu? Udah paham lah. Dah hadirin rahimakumullah, maka ibadah. Sebab dengan kita beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, untuk apa? Untuk bekal kita kepada Allah. Rumah yang kita bangun, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang ada di pundak kita, saudara-saudara, ilmu yang ada dalam kehidupan kita ketika kita masuk ke liang lahat, Allah, gunanya Allah. Gak ada gunanya Pak. Terkecuali semuanya itu adalah dijalankan di jalan Allah. Ilmu diamalkan di jalan Allah, harta dibelanjakan di jalan Allah, jabatan dipakai untuk dia menyempurnakan agama Allah, maka insya Allah semuanya itu akan menolong ketika kita berada dalam sakaratul maut dan alam kubur dan alam-alam yang lainnya. Dan kalau semuanya, jabatan, harta, kedudukan dan sebagainya tidak dijalankan di jalan Allah, hati-hati saudara-saudara, hati-hati. Makanya jangan bangga lah, jangan sombong, jangan petantang petenteng lah. Di dunia ini nggak ada yang jago Pak, nggak ada. Yang jago itu cuma ayam. Iya benar kan, sampai ke mangkok-mangkoknya ayam. Nggak ada manusia, nggak ada. Kadang-kadang manusia enak makan baru jadi limas lagi petantang, petenteng. Iya. Ana orang limas mana? Ya bukan limas di sini, bukan, jauh. Iya di sini mah insya Allah. Masya Allah, parah ya kebina-bina. Ampura ya limas ya. Cuman pakai seragam doang, ijo-ijo, go pentungan, gagah. Tapi kalau nggak ada linmas mah bahaya gimana? RT nggak ada yang nolongin itu. Iya, cuman kadang-kadang join linmas kalau RT itu bahayanya. Raskin aturan dibagiin kepada yang lain, ini dibagiin, dulur kita ya, dulur kita, ya dulur kita baik abe. Sing lain orang kebagian dulur kita, baik dulur kita. Hah? Betul. Tuh dengerin RT. Dengerin tuh ibu-ibunya tuh. Jangan betul ke saya, ke sana betulnya. Ampura, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf. Bukan berarti Ustaz mah nyinggung-nyinggung terus. Enggak nyinggung, enggak. Kenyataannya begitu Pak. Iya kan? Iya, kalau enggak digituin tambah parah lur. Ngingetin doang saya mah Pak. Saya nggak memponis, saya nggak menyalahkan. Silakan, itu hak asasi manusia. Tapi kewajiban saya, kewajiban kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mengingatkan kita dalam keadaan takwa kita kepada Allah. Tawasau bil haq wa tawasau bis. Jadi kalau ada kemungkaran di masyarakat kita, kitanya diam saja. Bodo amat lah, udah urusan dia. Nah ini yang bahaya Pak. Terus-terusan kan tuh. Iya, keenakan kan? Tuh, ibu-ibu nih tuh, masyarakatnya sih ngomong tuh, Pak RT tuh. Ini bahayanya saudara-saudara.
Maka penting dengan ibadah, karena dengan ibadah ini Masya Allah Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa memanage apa dalam kehidupan kita, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita betul-betul sudah beribadah kemudian dilandasi dengan ilmu, ngaji nu bener, insya Allah baru bakal katimu Pak. Cuman ngajinya yang bener, ngamalinnya yang bener. Ini kadang-kadang Masya Allah di masyarakat kita Pak, kehidupan di masyarakat kita, lihat Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan kita di masyarakat kita jauh sudah kepada masjid bermegah-megah, pengajian nggak salah-salah di mana-mana, tiap majelis ada pengajian. Ibu-ibu apa maning rajin namun pengajian Mbak Bu ya, rajin ya, rajin pengajian. Hah? Rajin pengajian, cuman di dalam pengajian bukan ngaji, malah ngotak ngotak. Yang diomongin tetangga, yang diomongin suaminya, yang diomongin, ayo terus yang diomongin. Ngomongnya ngaji. Begitu pulang ke rumah mau boro-boro dia saling cium tangan sama suami. Ada yang begitu, Bu. Hei, aduh, katanya ngaji, tapi ya beginilah. Ada yang ngotak, ngobrol, ada yang ngelonjor, ajur. Ya pengen mau pegel, apalagi ibu saya berdiri aja pegel, mikir ge. Soal pegel nggak kolot nggak mudah, sama saja. Cuman perkaranya insya Allah kalau lagi ngaji mah meskipun ngelonjor, meskipun dia ongkang-ongkang, tetap insya Allah pahalanya sama pahalanya. Lebih baik orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, orang yang ngaji itu Pak. Nih malam ini kita ngaji sama ngaji. Sebab yang nama ngajinya itu Pak bukan hanya sekedar di masjid, bukan hanya sekedar di masjid taklim, bukan hanya sekedar di pondok-pondok pesantren. Kita ini termasuk ngaji. Hampura Pak, mohon maaf, orang yang katanya sering tabligh akbar, ikut pengajian rutin dia tiap hari minggu, belum tentu itu amalannya sesuai dengan yang malam ini Pak. Belum. Maka janganlah kau usah aneh-aneh jadi manusia nih Pak. Jangan mentang-mentang ini mah kadang-kadang ya Allah, sholat baru seminggu, mintanya udah kelewatan banget. Iya sholatnya baru seminggu, tapi mintanya ya Allah, Engkau maha tahu apa yang aku mau ya Allah. Masya Allah. Sholatnya baru seminggu loh, tapi mintanya sudah luar biasa. Allah juga kalau omongan manusia mikir gitu. Sholat baru seminggu tapi mintanya sudah berlebihan. Nah kita manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah. Nih malam hari ini dikumpulkan kita oleh Bapak Sawarajin untuk mengenang beberapa tahun yang lalu almarhumah anak beliau sudah dipanggil oleh Allah. Maka harapannya tidak ada lain melalui doa kita bersama insyaallah Bapak Ibu dan Saudara, ini almarhumah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, membawa iman Islam. Ini sudah nikah belum si almarhumah ini? Belum. Rugi. Anak-anak berapa tahun? 13 tahun. Kalau perempuan sudah balik. Sudah balik. Sudah, apalagi model begini, bukan balik lagi, udah tanah. Bodoh amat nah. Nah ini mah hitung-hitung hiburan aja Bu ya. Hiburan aja nih mah. Jadi pulang dari sini nanti, Mama dari mana? Itu habis pengajian, ngapain? Nggak tahu, Ustaz ngoceh doang. Udah nggak apa-apa, itu aja hasilnya insyaallah pahala itu juga. Dah hadirin rahimakumullah, maka dengan beribadah Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai berpesan kepada kita ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, salah satu rukun di dalam
sholat Jumat. Ini malam ini malam Jumat, malam yang baik. Sayyidul Ayam, rajanya hari. Barang siapa yang berbuat baik di malam Jumat, Allah akan bukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat nunggu malam Jumat, malam sunnah. Sunnah. Bo, yang di dalam sunnah. Ya apa coba yo? Sunnah apa? Sunnah hamba. Sunnah itu susunya ngunah. Malam sunnah Sayyidul Ayam, hijrul fuqara wa hijrul masakin. Hari Jumat ataupun malam Jumat di malam ini, Masya Allah luar biasa. Bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan kiamat akan datang nanti juga di hari Jumat. Wallahu alam apakah Jumat besok, entah Jumatnya akan datang, hanya Allah yang tahu. Kita hanya diwajibkan meyakini bahwa kiamat itu akan datang di hari Jumat. Wallahu alam entah tahun kapan. Tapi ciri-ciri kiamat sudah nampak di depan kita. Mana contohnya? Pengajian model begini, ada yang ngelonjor, ada yang uyak-uyakan. Nih toh. Ini contoh-contoh ini udah ciri-ciri kiamat. Benar, Pak. Mana lagi banyak ciri-ciri kiamat ini Pak di dalam kehidupan masyarakat kita, Masya Allah. Banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, sing ngejawab Allah tuh biasa kelorok kok. Tuh, pirang uang mesti ngejawab Allah tuh. Wakeh orang kebagian kita neko. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam kita membawa iman Islam. Itu pesan Allah yang sangat luar biasa, Pak. Janganlah kalian mati melainkan membawa iman Islam kita. Perkaranya Bapak Ibu dan Saudara, seperti apa ketika kita mati membawa iman Islam? Tidak ada yang tahu, hanya amal ibadah kita yang tahu. Perlu disinilah kita benar-benar memahami apa arti iman, apa arti takwa, apa arti ibadah. Agar ketika nanti kita berhadapan dengan Allah melalui sakaratul maut, betul-betul kita husnul khotimah. Maka luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini betul-betul sampai dijadikan rukun di dalam sholat Jumat. Artinya begitu pentingnya ayat ini menekankan kepada kita agar kita nanti mati membawa iman Islam. Yang seperti apa orang yang mati membawa iman Islam? Insya Allah almarhumah ini umur masih muda, meskipun beliau baru beberapa tahun baliknya, insya Allah membawa iman Islam. Orang yang membawa iman Islam apa kuburannya selamat radhatul jannah, seperti doa yang kita aminkan tadi. Orang yang membawa iman maka Masya Allah, jangankan dia ketika hidup di dunianya saja, masih hidup saja sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Tuh orang-orang yang punya iman. Beda dengan orang-orang yang tidak punya iman. Orang yang punya iman Pak, jangankan dia di yaumil qiyamah, jangankan dia di alam kubur, di dunianya saja Allah akan beri keberkahan-keberkahan, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkaranya masalah iman ini apa? Apakah cukup dengan ngaji? Apakah cukup dengan sholat? Apakah cukup dengan zikir? Apakah cukup dengan kita berdoa? Tidak, saudara-saudara. Kalau cuma perkara cuma sholat, yakin orang skip semuanya sholat semuanya. Kalau cuma perkaranya cuma sekedar ngaji, yakin orang Indonesia khususnya di sini ngaji semuanya.
Tapi belum tentu orang yang katanya rajin ngaji, ketika dia sakaratul maut husnul khotimah, belum tentu, saudara-saudara. Maka di sini ukuran kita, saudara-saudara, salat bukan jaminan masuk surga, ngaji bukan jaminan masuk surga, kiai, ustaz, habaib, ulama belum tentu jaminan surga, apalagi sirah preman. Iya kan? Kiai saja belum tentu jaminannya, apalagi ibu-ibu yang tukang nagih mekar. Iya. Mohon maaf nih saudara-saudara, ini memang agak pedas ke telinga kita. Termasuk saya ini ngomong apa pinter model begini nih, pinter ngomong, Masya Allah luar biasa, nyampein begini pun luar biasa. Tapi begitu nyampe ke rumah, saya merenungi apa yang saya sampaikan tadi. Ya Allah, mampukah saya mengamalkan apa yang saya sampaikan tadi? Itu renungan saya, Pak. Halo? Kayaknya setan lewat ya. Iya. Terkesima apa karena isi ceramahnya, apa terkesima karena orangnya, Bu? Jawab jujur, Bu. Ceramahnya ya. Orangnya juga saya melapang dada, Bu. Ya nggak apa-apa, masih nerima 2, 3, 4. Lah iya mas, nawasulah sawarubah. Wih. Hadirin rahimahumullah. Di sinilah makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, saya kalau di pengajian, Pak, anak-anak santri saya itu saya nggak ngajarin ya ilmu yang tinggi-tinggi, enggak. Dasarnya dulu, sudah dasarnya, baru dasar yang kedua, sudah dasar yang kedua, baru dasar yang keempat, itu ngaji. Ini orang-orang sekarang Pak ngaji, ya Allah ya Rasulullah, ngaji cuman baru dapat seminggu, tapi sama orang lain sudah ngomongnya kafir, bid'ah, haram, kafir, bid'ah, haram. Kayak aneh bae ngomong kafir haram itu, Pak. Ngajinya cuman baru seminggu. Itu dia cuma ngedengerin doang di belakang pintu musola. Iya kan, bari ngantuk-ngantuk. Tapi ngomong sama orang mau, haram lu, nggak boleh lu. Itu ngutang-ngutang ke mekar lu, riba haram lu. Begitu ngomongnya, padahal dia sendiri Pak yang rajin ngambilin mekarnya, Pak. Di sini ada, Bu? Hah? Di sini ada nggak? Yang di dalam ada nggak? Yang di dalam? Ya kelihatannya muka-muka mekar semua inilah. Iyalah. Saya nggak ngelarang, Bu, elos itu makan asasi manusia, elos. Terserah mau mekar tak, mau BTN tak, mau apalagi si Batak tak, elos. Duit-duitnya bener nggak? Dia yang bayar, bener nggak? Cuman agama menjelaskan, barang siapa yang memasukkan ke dalam tubuhnya dengan barang-barang yang haram, barang-barang yang riba, jangankan dia seperti setetes air masuk ke dalam tubuhnya, maka akan tertutup pintu hidayah di dalam kolbunya. Tuh, kalau diginiin mereka orang ngerti, pada meneng baik. Oh iya ya, udah berapa ratus juta gua makan duit mekar ya, bukan tetes lagi, Pak. Panas, Pak. Bener, Pak. Gobloknya lagi orang kita sudah tahu jelas-jelas mau ngutang, sudah bersumpah tuh begini. Yuk berdiri dulu, berdiri. Saya bersumpah. Kayaknya mah paham tuh. Paham kayaknya betul. Ya benar kan, Bu ya? Saya bersumpah tidak akan telat bayar hutang. Biar kita ngotak ibu-ibu kita. Seminggu lancar, 2 minggu lancar, 3 minggu minggat. Laki ini kelenger. Makanya Pak, saya kasih tahu kalau ada istri Bapak tukang minjem mekar, bawa ke Indomaret, tuker. Iya. Ibu-ibu mana yang makhluk aneh tapi nyata. Nih ibu-ibu Pak, kalau pengajian model begini, Bu, Masya Allah luar biasa bagus mau pengajian betul. Bagus model begini nih, bagus luar biasa, kerudung urung beres, kreditan dinggo. Makanya kelihatan Pak kalau kerudungnya belum beres kreditannya, itu dipakainya miring. Nggak usah dibenerin, Bu, nggak usah dibenerin. Hei, nggak usah dibenerin, biarin. Emang miring itu mah. Jarum pentolnya kurang.
Tuh, Pak, ibu-ibu Masya Allah kalau pengajianmu luar biasa pakai bedak gitu. Lipstick G2 cm tebal. Bener. Dandan G2 jam. Jalan depan ke depan kaca semua. Ngaca lagi. Ngaji tekor selfie. Set, jubur set. Selfie be ngaji. Tuh ibu-ibu Pak. Coba kalau mau tidur sama suami. Bapak ibu terus. Hah? Belum. Nanti bapak mah belum. Bapak belum. Ibu-ibu kalau mau tidur sama suami buat tinggal kuntilanak. Iya kan Mbah ya? Rabis tidak kan Mbah ya? Rambut acak-acakan bu. Iya kan? Kelek, anak sing ireng, anak sing putih kan iki. BH pakai peniti kan iki. Iya daster wis bolong go. Mangkana ge masalah rodia siraku. Ana rodia. Endi? Oh, ana. Enggak bersyukur ibu-ibu sekarang malah sudah bagus sama Allah dikasih alis 2 bagus dikerok dihabisin. Begitu mau kondangan dia nyari spidol di siniin. Begitu dia berangkat kondangan keringetan, ambil tisu dielap, dia nggak nyadar, waktu kayak hantu. Tuh ibu-ibu, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini ya, bukanlah. Hadirin rahimakumullah. Tapi kalau nggak ada ibu-ibu kita nggak bakal jadi apa-apa. Makanya jangan aneh-aneh Pak. Sama ibu-ibu mah Pak, ngasih duit nggak usah disumput-sumput. Ini mah duit diselapin di peci. Masya Allah. Dapat duit 100.000 ngakunya cuma 50.000. Yang 50.000 ini buat apa? Buat main salat. Makanya hati-hati Pak. Kita Masya Allah sama ibu-ibu istri kita nih, mestinya kita banggain istri kita, mestinya kita muliakan Masya Allah. Karena tanpa beliau-beliau ini kita tidak mungkin ada sampai sekarang ini. Betul nggak Pak? Bener lah. Cuman kadang-kadang ibu-ibunya yang nyeleneh, nggak ngerti, nggak paham. Ibu-ibu ini malam Jumat Bu, malam Jumat. Sunnah, jangan dulu minta ditarik-tarik sama suami. Bener, kalau malam Jumat pulang dari sini, Bah, kata Ustaz ya sunnah ini Bah. Maksudnya ya sunnah pokoknya mah. Dia nawarin. Masya Allah ibu, barang siapa seorang istri yang menawarkan dirinya kepada suami, 70 Yahudi yang ada di sekip modar KB. Tuh, Masya Allah, malam Jumat mah bu. Ibu mah ibadahnya nggak susah. Nggak susah ibu-ibu mah ibadahnya, nggak kayak kami ini kudu sholat berjamaah, kudu berzikir, kudu segala macam. Ibu-ibu mah nggak susah ibadahnya. Buatin kopi dengan suami ikhlas, ibadah Pak. Nyuci baju suami ibadah, masak suami bukan suami ibadah semua Bu, Masya Allah. Makanya betul makna ibadah ini bukan hanya sekedar sholat Pak. Kita mah taunya ibadah itu sholat, taunya zakat, taunya puasa. Padahal dalam setiap aktivitas hidup, kalau diawali dengan niat yang baik, semuanya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Maka niatkan dulu, innamal a'malu binniyatin wa likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya kita baik, maka hasilnya pun akan baik pula kita nantinya Pak. Tapi kalau niat kita nggak baik saudara-saudara, jangankan kita berbuat seperti ini, kalau niat kita nggak baik pasti hasilnya pun kagak baik pula. Mudah-mudahan semua kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan keilmuan masing-masing. Enggak usah ngoyo-ngoyo, enggak usah tinggi-tinggi amat Pak. Ngaji kita baru paham syahadat, udah syahadat sajalah. Enggak usah aneh-aneh. Ini kadang-kadang ngaji belum apa udah sampai kemana-kemana ada pengajian motorikot, gua mau motorikot ngaji dapat. Enggak usah ngomong ngaji torekot Pak, kencing aja masih dipegangin kita. Bener nggak? Kencing aja masih dipegangin. Ngaji motorekot, torikoh itu Pak sesuatu adalah perkara ibadah yang syariatnya sudah cukup, tauhidnya sudah mantap.
baru dia toriko. Lah kita boro-boro syariat saja belum benar. Apa syariat? Sholat syariat, puasa syariat, haji syariat, zakat syariat, termasuk malam ini kita syariat, Pak. Syariat itu pelaksanaan. Ini kadang-kadang sholat aja kita belum benar, sudah mau kemana gitu pengajian di mana? Di sana pengajiannya. Ngapain ya pengajiannya? Torekot. Masya Allah. Nggak usah lah saya pesan, terutama sebenarnya Anda Pak, jadi nggak usah ikut-ikutan ya, Lur ya. Udah biarin aja orang mah mau ngaji torekat, mau terikat, sama doa amat. Yang penting orang mah istiqomah, continue. Sudahlah ulama-ulama terdahulu saja yang dipakai. Yang penting benar, yang penting sesuai dengan aturan agama, itu yang penting. Gak usah biarin yang lain-lain mah, bukan berarti nggak boleh. Boleh Pak, kita paham boleh, kita tahu boleh, silaturahim kita boleh. Tapi yang nggak boleh adalah mengamalkan sesuatu yang tidak duduk dengan perkara keilmuan kita. Itu yang nggak boleh. Kita taunya ilmu nukang, nyemen, masang bata, sekarang tiba-tiba suruh jadi kori, nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Terkecuali dia kori, ahli profesi jadi tukang, mungkin nggak nyambung Pak. Maka harus dengan sesuai keilmuannya. Mudah-mudahan khususnya masyarakat yang sepikir raya, insya Allah semua kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan. Mohon doanya ibu, terutama saya yakin doa ibu-ibu mah insya Allah diijabah. Karena besok pagi Pak saya harus ke Raden Intan, ke lapangan kapal. Ngapain? Naik kapal lah. Hah? Mau ikut? Naik, kemudian landing terus sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia. Di sana 2 malam, di Brunei 3 malam Pak. Alhamdulillah. Itu juga kalau orang sananya ngundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.